Masuk yang keenam teman-teman, keutamaan syaja'ah atau keberanian. Karena terkenal sekali tokoh kita ini dengan keberaniannya, termasuk tadi dengan 500 pasukan saja sudah berani menembus kota Ubulla yang di dalamnya tidak kurang dari 10.000 pasukan. Ya. Dikatakan dalam bahasa Arab asy-syaja'ah, yang dikatakan memiliki keberanian itu adalah lawan daripada jubun, al-jubun ya, atau pengecut. Maka berarti dia berani ya. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kesabaran di medan perang, bisa juga berarti itu. Sisi positif dari sikap berani yaitu mendorong seorang muslim untuk melakukan pekerjaan berat dan mengandung risiko dalam rangka membela kebenaran dan kehormatannya juga agamanya. Tetapi sikap ini bila tidak digunakan sebagaimana mestinya menjerumuskan seorang muslim kepada kehinaan. Jadi kalau misalnya ada orang cari tunjukkan sama orang keberanian, ajak orang berantem yang ini, ajak sana berantem, ya semuanya disikut, semuanya ditendang, maka ini bukan syaja'ah, bukan itu yang dimaksud. Tapi kalau dia bisa membuat orang itu justru berani di medan perang, walaupun kiprahnya tidak terlalu besar, membela kebenaran, maka dia masuk dalam syaja'ah. Syaja'ah atau keberanian ini dalam kamus bahasa Arab artinya keberanian atau keperwiraan, yaitu seorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu, itu juga masuk dalam syaja'ah. Pada diri seseorang yang tidak memiliki syaja'ah akan muncul sifat pengecut, dan ini pengecut akan jauh dari sifat sabar, jauh dari sifat membela kebenaran, bahkan dia tidak bisa sama sekali membela haknya sendiri. Sementara syaja'ah adalah berani berkelahi dan berperang di medan laga, yang maksudnya di medan perang ya, dan menunjukkan bahwasanya dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengejar surga. Tapi kalau seseorang melakukannya karena riya dan untuk menunjukkan keterampilannya saja, maka orang ini pun tidak dimasukkan dalam kategori syaja'ah. Karena Nabi SAW mengatakan, laisa as-sur'atu bil ghadab, bukanlah keperkasaan itu, kedewasaan dilihat dari emosional seseorang, walakin as-sur'atu ma malaka nafsa indal ghadab. Tapi keperkasaan bisa dilihat pada saat orang bisa mengontrol emosinya. Penerapan syaja'ah dalam kehidupan ini teman-teman punya beberapa kriteria. Jadi antum kalau mau berani dalam Islam boleh, tapi ada kriterianya. Yang pertama didasari ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Artinya antum berani di tempatnya, gitu kan? Makanya Nabi SAW itu kalau lagi bertemu dengan keseharian sama Muslim ataupun sama orang-orang Muslim, kadang-kadang ada yang badui, ada yang munafik, kata-katanya kasar. Nabi SAW anggap biasa, tidak pernah sama mereka emosional, main tampar, main gebukin, nggak ada sama sekali. Bahkan ada sahabat pernah dia baru masuk Islam, lalu dia dengar hadis Nabi. Kalau saudara kalian memuji Allah, ya, pada saat dia bersin, ya, tapi rupanya sahabat ini enggak dengar bersinnya. Dia cuma bilang pada saat saudara kalian dengar memuji Allah, maka tashmidlah dia. Bilanglah yarhamkallah, gitu kan? Kalau saudaramu mengatakan alhamdulillah dalam bersin, bilanglah yarhamkallah kalau laki-laki, yarhamkillah kalau perempuan, ya. Rupanya sahabat ini dia enggak dengar bersinnya. Dia baru masuk Islam, dia pikir setiap orang bilang alhamdulillah, dia bilang yarhamkallah. Maka waktu lagi sholat, ada satu sahabat bersin. Maka yang baru masuk Islam bilang yarhamkallah. Lalu yang lain kasih isyarat. Dia bilang, saya dihardik oleh hampir satu masjid. Dikasih isyarat semua untuk tidak boleh bilang itu, tapi mereka juga tidak ngomong kan. Maka aku pun menunggu. Semua pada saat salam matanya menyorot ke aku. Maka aku belum pernah menemukan pendidik, guru, ya, sahabat yang sebaik Nabi SAW. Demi Allah dia tidak memarahiku, dia tidak berkata kasar padaku dan tidak memukulku. Tapi dia datang dan mengatakan, ketahuilah ini solat adalah ibadah kepada Allah, tidak layak kecuali perkataan yang sudah dituntunkan. Yarhamkallah tidak masuk dalam masalah ini. Akhirnya dia bilang saya faham masalah itu. Jadi Nabi SAW bermuamalah sangat santun. Orang munafik datang menghina-hina Nabi, Nabi anggap biasa. Tapi beda dengan kasus kalau di kancah jihad. Beliau ambil pedang, lalu beliau mengatakan kepada Abu Dujana yang menerimanya, wahai Abu Dujana,
haknya Allah dan Rasul di pedang ini engkau ambil dan engkau hantamkan ke musuhmu sampai bengkok. Baru kau ganti pedang lain. Di medan perang tunjukkan keberanian. Itu yang dimaksud dengan syaja'ah. Jadi kriteria pertama untuk mengatakan syaja'ah yang benar, keberanian yang tepat adalah didasari ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan untuk kemaksiatan, bukan untuk menjadi preman, segala macam itu. Ya. Yang kedua, rasa bertakwa dan takut kepada Allah. Jadi betul-betul dia karena ingin membela kebenaran. Yang ketiga, membela kebenaran. Yang keempat, bijaksana. Ini semua kriterianya. Yang kelima, tawakal kepada Allah. Ya, artinya kalau betul-betul dia sudah melakukan satu serangan, maka dia selebihnya menyerahkan diri kepada Allah SWT. Syaja'ah ini juga teman-teman, dia bukan lawan bahasa atau bukan sinonimnya ya, atau pasangan daripada takut ya. Karena syaja'ah yang benar berdasarkan takut kepada Allah. Jadi bukan berarti karena kita takutkan orang, berarti kita sudah dianggap syaja'ah, tidak. Kalau kita bisa membuat orang lain jadi takut kepada Allah, kita sudah termasuk punya sifat syaja'ah di situ. Ya. Kemudian yang keenam kriterianya, selain dasarnya Al-Quran dan Sunnah, harusnya memiliki sifat takwa dan takut kepada Allah. Yang ketiga membela kebenaran, yang keempat bijaksana, yang kelima tawakal kepada Allah, yang keenam berprinsip. Ya. Artinya dia pada saat menentukan satu keputusan, maka dia berprinsip dalam itu selama dia tahu dirinya benar. Ini juga namanya syaja'ah. Ya, ini juga termasuk dalam istilah syaja'ah. Kemudian yang ketujuh teman-teman, termasuk dalam istilah syaja'ah, orang kalau sabar dan tabah. Ya, berarti dia ini orang pemberani yang sejati. Kayak misalnya dia punya anak 3 orang dan pendapatannya dia pas-pasan, atau misalnya dia bekerja di tempat haram kemudian dia meninggalkannya ya karena Allah SWT. Ini namanya syaja'ah, orang berani pada tempatnya, dan ini punya keutamaan sendiri dalam Islam. Termasuk dalam syaja'ah adalah orang yang suka bermusyawarah dengan ahli musyawarah, ahli ilmu. Ada masalah dia bermusyawarah sama orang, musyawarah agar dia tidak salah dalam mengambil keputusan. Ini juga masuk dalam sifat syaja'ah. Yang kesembilan, selalu berdoa kepada Allah dan tidak mengandalkan keberaniannya saja, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengawasi dan mengontrol keberanian dia. Yang kesepuluh, tidak putus asa. Jadi bisa saja teman-teman keberanian ini, keperkasaan bisa juga diberikan julukan kepada wanita yang tabah, sabar ya, dan tidak putus asa dalam mengurus anaknya, dalam hamil, dalam melahirkan, dalam menyusui, menghadapi suaminya yang masih jauh dari agama. Ini semua masuk dalam sifat syaja'ah. Itu juga dengan laki-laki yang sabar menasihatin istrinya, mendidik anaknya, terus kemudian meninggalkan pekerjaan-pekerjaan haram, ya, tabah dalam masalah ibadah, tetap pergi ke masjid walaupun misalnya gerimis, hujan, dan ini semua masuk dalam istilah syaja'ah yang terpuji. Kemudian yang ke-11 suka memaafkan, ya, dan yang ke-12 minta maaf. Ini sifat syaja'ah. Kalau antum salah, kemudian antum mengatakan saya salah, maafinlah, itu syaja'ah. Itu keberanian yang sebenarnya. Karena mau mengakui kesalahan. Ya, kita mau memaafkan, kita memaafkan orang yang salah dan kita juga minta maaf. Itu ke-11 dan ke-12. Yang ke-13 mengendalikan emosi. Itu masuk syaja'ah. Jadi teman-teman jangan sampai antum melihat ada orang misalnya dia kalau ngomong selalu biasa saja, bahkan kalau dia mau menyampaikan sesuatu walaupun hak dia sampaikan poin demi poin dengan tenang. Itu bukan berarti dia lemah ya. Atau mungkin teman-teman antum pernah berbuat zalim dengan orang lain, lalu antum lihat orang ini tidak melawan, belum tentu dia tidak berani. Belum tentu. Justru mungkin kata para ulama, kalau ada orang yang kita zalimi dan ternyata dia justru tidak merespon dengan perbuatan yang buruk kepada kita, justru dia puncak syaja'ah orang itu. Dia bisa mengontrol emosinya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran wal qadhiminal ghaidh, dan orang yang bisa menahan emosinya sementara dia mampu melampiaskannya. Karena kebanyakan orang begitu, dia pikir orang lain tidak membantah dia, oh berarti saya kuat walaupun salah. Tidak, keliru. Justru antum yang lemah dan dia yang kuat di sini. Yang ke-14 jujur. Jujur mengucapkan, jujur dalam mengungkap, ya. Jujur dalam bekerja, jujur dalam rumah tangga. Ini semua masuk dalam sifat syaja'ah. Ya, keberanian yang dipositif dalam agama. Yang ke-15 menutupi aib kesalahan orang lain. Ini juga syaja'ah. Karena kata Nabi SAW, siapa yang menutupi aib saudara muslim di dunia, Allah tutupi aibnya pada hari kiamat. Berarti butuh kebesaran jiwa untuk tidak menceritakan aib itu. Syaja'ah. Kemudian yang ke-16 terampil dan perkasa secara fisik.
menguasai keterampilan dan juga ya perkasa secara fisik, artinya sehat, dia kuat segala macam, dan ini penting. Ya. Kebanyakan orang menganggap keberanian syaja'ah hanya di poin 16. Kapan dia punya keterampilan memanah, pedang, bela diri dan badannya kekar, berarti ini orang syuja' atau pemberani. Padahal sebenarnya itu poin ke-16 setelah 15 poin sebelumnya. Dan sebagian ulama mengurutkan ini, mengurutkan. Tidak ada gunanya fisik kita kuat, keterampilan kita hebat kalau tidak jujur, tidak menutupi aib orang, tidak meminta maaf kalau salah, tidak memaafkan kalau benar, itu tidak ada gunanya. Jadi tidak bermanfaat bagi dia. Makanya para sahabat menggabungkan semua ini di kancah jihad. Dalam berperang pun mereka sabar, mereka tabah, mereka tetap bermusyawarah, mereka tetap ibadah dan segala macam hal. Nabi SAW menolak meninggalkan dakwah saat ditawarkan Quraisy berbagai giuran dan ancaman. Ini contoh syaja'ah. Jadi pernah ada orang-orang Quraisy mengutus satu orang mengatakan, "Hai Muhammad, kau ini dakwah terus sampaikan, suruh kami tinggalkan Tuhan-Tuhan kami, sampai akhirnya ribut antara keluarga sama keluarga. Ya, budak-budak mulai akhirnya melawan majikan-majikannya. Kalau seandainya hai Muhammad kau berdakwah ini tujuanmu untuk menjadi raja, kami jadikan kau raja Mekah. Selesai. Gak usah lagi berdakwah. Udah langsung kami doakan kau mulai hari ini kau raja, kami akui semuanya. Kalau seandainya yang kau lakukan ini hai Muhammad tujuannya untuk menjadi orang kaya, kami kumpulkan seluruh harta kami, kami jadikan kau orang terkaya kami. Kalau hai Muhammad kau berdakwah ini dengan tujuan menikahi wanita-wanita, tunjuk saja mana wanitanya, kami nikahkan kamu." Dan seterusnya, giuran-giuran. Nabi SAW diam saja. Lalu waktu Abu Talib, pamannya menanyakan, "Hai Muhammad, kaummu sudah bertanya seperti ini dan itu." Kata Nabi SAW dengan penuh syaja'ah di sini, keberanian karena ini kebenaran. "Wahai pamanku, andai saja mereka meletakkan matahari di tangan kananku." Bukan cuma semua yang ditawarkan tadi itu, kerajaan, wanita, harta. Matahari mereka ambil taruh di tangan kananku, dan bulan di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan dakwah ini aku tidak akan tinggalkan. Berapa banyak orang teman-teman sekalian yang kendor, baru berdakwah sedikit, ada cobaan berhenti. Ya. Baru istiqamah sedikit, digoda sama temannya berhenti. Sudah mulai ke masjid, menikah sama wanita awam, tidak ke masjid lagi. Ya. Lemah, ya. Atau baru pakai hijab, menikah sama laki-laki awam, buka hijabnya. Tidak ada syuja'ah, tidak ada sesuatu keberanian untuk mempertahankan kebenaran. Padahal Nabi SAW sudah contohkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini contoh realnya, menggantikan Nabi SAW di ranjangnya pada saat Nabi akan hijrah. Dan ini juga termasuk syaja'ah, keberanian dalam membela kebenaran. Demi menyelamatkan Nabi SAW, dia tidur di ranjang lalu tutup pakai selimut. Andai saja orang Quraisy langsung menghantamkan pedangnya, matilah Ali bin Abi Thalib. Tapi untungnya belum ajal dan dibukalah selimut tersebut, maka mereka tahu Ali ternyata bukan Nabi SAW. Juga Nabi SAW sebagai contoh syaja'ah telah memaafkan masyarakat Mekah saat malaikat gunung datang dan juga pada saat pembebasan kota Mekah beliau memaafkan. Demikian juga dengan penduduk kota Taif. Jadi maksudnya gini, waktu Nabi SAW berdakwah di Mekah ditolak, lalu beliau pergi ke kota Taif, di Taif juga ditolak dakwanya, bahkan dilemparin batu. Maka dua kota ini yang merupakan target dakwah Nabi semuanya tolak. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Aku pun mengangkat kepalaku ke langit, aku lihat Jibril lagi turun bersama dengan malaikat penjaga gunung." Lalu Jibril mengatakan, "Hai Muhammad, Tuhanmu telah mendengar perkataanmu." Karena Nabi SAW mengatakan, "Ya Allah, kemanakah engkau arahkan diriku? Kepada masa depan yang belum jelaskah? Ya? Atau kepada musuh yang akan menawanku atau menyusahkanku? Tapi kalau engkau tidak marah, ya Allah, aku tidak peduli. Dan aku tetap akan berdakwah, sabar dalam masalah ini." Maka Jibril mengatakan, "Hai Muhammad, Tuhanmu telah mendengar perkataanmu atau doamu. Maka ini malaikat gunung, kau tinggal perintahkan, dia akan menyatukan dua gunung ini." Ya, di kota Mekah dan Taif ada yang mengatakan antara kota Taif ada gunung-gunung, disatukan, hancurlah ini. Dan tetap dakwamu tersebar. Atau kau sabar, dakwamu juga akan tersebar. Kata Nabi SAW, "Saya bersabar dengan berharap bahwasanya akan datang dari keturunan mereka yang beriman kepada Allah." Dan kata ulama, saking berkahnya dan ikhlasnya niat Nabi SAW sampai keluar dari kota Taif, waktu itu atau setelah itu seorang sahabat mulia masyhur Abdurrahman ibn Sakhr, ya, atau Abu Hurairah, perawi hadis yang sangat banyak dari suku Ad-Daus yang ada di kota Taif. Itu juga dengan pembebasan kota Mekah. Mekah Nabi disiksa dulu waktu sholat, diinjak lehernya, ditumpahin kotoran untas, caci maki, penyihir, apalah segala macam. Banyak hal yang dilakukan. Waktu Nabi SAW masuk kota Mekah, Quraisy kalah. Tidak ada perlawanan. Ini dalam hukum agama bebas. Pemimpin perang mau suruh bunuh kah,
Mau jadikan tawanan perang kah? Nabi SAW kumpulin semua Quraisy di Bukit Sofa. Lalu beliau mengatakan, ingatlah hai Quraisy, negeri ini sudah aku kuasai. Seluruh tradisi jahiliyah habis di bawah kakiku. Gak ada lagi sembah berhala, gak ada makan bangkai, gak ada minum darah, gak ada lagi yang gila-gilaan ini semua gak ada. Mereka tawaf juga telanjang di Ka'bah, gitu kan? Gak ada semua ini. Jahiliyat di bawah kakiku. Dan hai Quraisy, Islam itu begini diceritakanlah masalah Islam itu. Lalu kemudian Nabi bilang, mereka semua tundukkan kepala, ketakutan. Lalu kata Nabi SAW, kira-kira apa yang akan saya lakukan pada kalian sekarang? Maka mereka bilang, hai Muhammad, engkau adalah anak paman kami, engkau adalah orang mulia. Mereka takut Nabi suruh hukum mati. Maka kata Nabi SAW, pergilah, aku sudah maafkan kalian. Bahkan semua rumah-rumah kalian jadi harta kalian, tidak ada rampasan perang. Nah itu kebesaran jiwa, syaja'ah dari Nabi SAW, padahal Nabi bisa menghukum mereka. Itu kan, kita bisa bayangkan kalau kita ketemu dengan orang yang pernah menginjak leher kita, menumpahkan kotoran, ya, segala macam, itu luar biasa, nggak gampang. Ya. Juga Nabi SAW sahabat dalam cobaan menghadapi kaum munafikin, ini juga termasuk syaja'ah. Banyaknya isu-isu yang mereka sebarkan, Nabi bicara A, mereka bicara B, mereka berusaha cari kesalahan Nabi SAW. Sudah sering saya kasih contoh ini. Dan kalau teman-teman kembali ke ceramah saya di YouTube tentang Sirah Nabawi, coba dengarkan secara khusus perang Tabuk. Bagaimana di situ saya panjang lebar merincikan tafsir dari surah At-Taubah yang sebenarnya melawan Romawi perang itu, tapi yang hakikat yang terjadi adalah pembongkaran kedok orang-orang munafik. Ya bagaimana mereka banyak sekali menyakiti Nabi SAW dan bagaimana Allah melindungi Nabi-Nya dari masalah itu. Kemudian keberanian Nabi SAW dalam peperangan, seperti Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, kalau kami sedang terdesak ya dalam kancah peperangan, maka kami selalu berlindung di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Juga dalam perang Uhud, Ali bin Abi Thalib mengatakan, waktu Quraisy ingin menyerang kami pada saat kami terdesak ke gunung Uhud, maka Nabi SAW mengatakan kepadaku, hai Ali, berikanlah aku lembing, tombak yang kecil dan tajam. Lalu Nabi SAW memegangnya lalu mundur ke belakang, lalu lari melangkah ke depan, ya, lalu melemparnya ke arah Quraisy. Satu anak tombak ini sudah cukup membuat Quraisy tidak jadi maju karena kuatnya lemparan Nabi SAW. Kata Ali bin Abi Thalib waktu Nabi SAW mundur dan melempar ke depan, kami semua terpental karena kekuatan Nabi SAW. Jadi beliau bukan duduk santai suruh orangnya perang. Raja-raja sekarang kan tinggal di kantor duduk perang, prajuritnya mau luka segala macam dia nggak ada masalah gitu. Ya, bukan seperti itu. Juga tadi sudah kita ceritakan persyaratan Umar pada saat mau hijrah, kemudian ketabahan Yasir dan Sumayyah radhiyallahu anhum ajmain pada saat ditusuk atau dibunuh oleh majikannya Abu Jahal yang memegang tombak yang tajam, lalu mengatakan pada Sumayyah seorang perempuan yang lagi hamil, ini kalau kau tidak tinggalkan agamamu hai Sumayyah, saya akan tusuk ke perutmu pelan-pelan. Maka Sumayyah cuma mengatakan tidak, saya tidak akan meninggalkan sampai saya mati. Lalu ditusuk pelan-pelan, ya perutnya, ya, luar biasa, silet aja kena sakit, apalagi ditusuk di perut sampai tembus ke punggung, meninggal Sumayyah. Tapi dalam keadaan iman dan Islam, itu syaja'ah yang sebenarnya. Itu yang dimaksud di sini. Begitu juga dengan Sofia tante Nabi SAW pada saat membunuh utusan Yahudi yang ingin menembus benteng Muslimin. Ya, ada 7 orang anak muda Yahudi yang mau manjat benteng, dalam benteng semuanya perempuan dan anak-anak. Maka di situ ada tante Nabi namanya Sofia radhiyallahu anha. Sofia bilang sama Hasan bin Thabit, penyairnya Nabi, hai Hasan, lawan orang-orang ini. Gitu. Kalau tidak nanti mereka akan merebut wanita-wanita muslimin. Hasan bilang, saya sudah tua dan tidak bisa berperang. Maka dia ambil baju laki-laki, dipakai baju perang, lalu kemudian dia siapkan di tangan kanannya pisau, di tangan kirinya ada batu atau tiang. Begitu ada naik dari 7 orang prajurit Yahudi ini, satu masuk, maka dipukul kepalanya oleh Sofia dengan batu atau tiang itu, lalu dipenggal lehernya. Perempuan melakukan ini, walaupun sebenarnya mungkin di masa-masa tenang seperti sekarang orang sulit menggambarkan, tapi di masa genting berbeda. Dipotonglah, penggallah kepala Yahudi tersebut, lalu dia naik ke atas benteng, lalu dia memperlihatkan. Orang di bawah pikir, orang Yahudi pikir dia adalah laki-laki, lalu dilemparlah kepala tersebut. Gara-gara itu hikmahnya tidak jadi ya orang-orang Yahudi merebut seluruh wanita muslimin di perang Ahzab pada saat itu dengan hikmah Allah SWT. Karena muslimin 1000 orang lagi sibuk di Khandaq. Dan begitu juga dengan yang terakhir teman-teman sekalian, Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha, bagaimana beliau berperang membela Nabi SAW di Uhud, yang kata Nabi SAW, dimanapun ya, dimanapun aku melihat anak panah Quraisy tertuju kepadaku,
maka disitulah aku melihat Nusaybah binti Ka'ab mematahkan dengan pedangnya. Padahal dia seorang wanita. Dan setiap kali ada komandan dari Nabi SAW untuk berperang, untuk berjihad, maka kita temukan Nusaybah binti Ka'ab memotivasi suaminya, memotivasi anak-anaknya untuk semuanya ikut jihad, dan dia pun ikut. Radhiyallahu anha. Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah itu. Yang terakhir teman-teman, dalam masalah durus wal ibar ini, tadi itu terakhir di poin itu ya, di keutamaan syaja'ah.